Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Filuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah Islam. Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan berbagai macam peristiwa. Dan peninggalan tersebut dapat disebut sebagai sejarah. Dalam bahasa Arab dapat disebut sajarotun atau sejarah, yang artinya pohon atau keturunan. Dalam perjalanan, sejarah mengalami pasang naik dan pasang surut dalam interval yang berbeda-beda. Sejarah dalam bahasa Arab juga dapat disebut torik, yang menurut etimologi artinya ketentuan masa. Sedang secara terminologi ialah keterangan yang telah terjadi di kalangannya pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih ada. Menurut ilmu Khaldun, sejarah tidak hanya dipahami sebagai satu rekaman peristiwa masa lampau, tetapi juga penalaran kriteria untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa masa lampau. Dengan demikian, unsur penting dalam sejarah adalah adanya objek peristiwa, adanya batas waktu, yaitu masa lampau, adanya pelaku, yaitu manusia, tempatnya, latar belakangnya, dan daya kritis dari peneliti sejarah. Selanjutnya, pembahasan pengertian periodisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), periodisasi adalah pembagian menurut zamannya, penzamanan, pembabakan. Periodisasi atau sebutan lainnya, pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi untuk dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat, unit, atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Pembagian babakan waktu merupakan bagian dari inti cerita sejarah. Pembabakan atau periodisasi waktu adalah pembagian atas dasar pengelompokan babakan zaman dan waktu tertentu di dalam cerita sejarah. Di sini ada periodisasi sejarah Islam. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umumnya perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, pendapat ini selama 13 tahun Nabi tinggal di Mekah telah lahir masyarakat muslim meskipun belum berdaulat. Pendapat yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena masyarakat muslim baru berdaulat ketika Nabi tinggal di Madinah. Tidak hanya sebagai Rasul, tetapi memulai sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Paling tidak ada dua periodisasi sejarah Islam yang dikemukakan oleh ulama Indonesia, yaitu Ahmad Hashimi dan Harun Nasution. Menurut Ahmad Hashimi, periodisasi sejarah Islam adalah sebagai berikut. Jadi Hashimi itu mempunyai 8 permulaan sejarah Islam. Yang pertama, permulaan Islam pada 610 sampai 661 Masehi. Yang kedua, Daulah Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Yang ketiga, Daulah Abbasiyah 1 dimulai dari 750 sampai 847 Masehi. Yang keempat, Daulah Abbasiyah 2 dari 847 sampai 946 Masehi. Yang kelima, Daulah Abbasiyah 3 yaitu 946
hingga 1075 Masehi. Daulah Mughal 1261 hingga 1520 Masehi. Daulah Utsmaniyah 1520 hingga 1801 Masehi. Kebangkitan yang terakhir, kebangkitan 1801 hingga sekarang. Harun Nasution dan Haruzzaman Shodiqi membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Jadi kita akan membahas periodisasi tentang periode klasik, pertengahan, dan modern menurut Harun Nasution. Selanjutnya, Islam periode klasik. Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Ketika tinggal di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapat tekanan dari kalangan Quraisy yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena tekanan tersebut, maka beliau mengirim sejumlah pengikutnya ke Abyssinia yang bernama Kristen Koptis untuk mendapatkan suku. Itulah fase Mekah yang membuat Nabi bertahan di Mekah atas dukungan keluarga. Setelah itu istrinya Khadijah meninggal dunia dan tidak lama kemudian kepala sukunya meninggal yang kemudian digantikan oleh orang yang tidak simpati kepadanya, yaitu Jaih Mubarak dan Atang Abdul Hakim. Dan analisis Harun Nasution periode klasik dibagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 dan masa disintegrasi. Masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Yang kedua yaitu periodisasi pertengahan di masa kemunduran 1 pada 1250 hingga 1500 Masehi. Pada masa kemunduran 1, desentralisasi dan disintegrasi dalam dunia Islam meningkat. Pada zaman ini pula terjadi kehancuran khalifah secara formal. Islam tidak lagi mempunyai khalifah yang diakui oleh seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam sebagai lambang persatuan, dan ini berlaku sampai kerajaan Utsmani mengangkat khalifah baru di Istanbul pada abad ke-16. Bagaimana yang merupakan pusat dunia Islam jatuh ke tangan non-Islam untuk beberapa waktu, dan terlebih dari itu Islam hilang dari Spanyol. Di samping itu pengaruh terkait bertambah mendalam dan meluas di dunia Islam. Perhatian pada ilmu-ilmu pengetahuan sedikit sekali ke daerah Balkan. Islam dibawa oleh Utsman, kepala suku berhasil diduduki. Dengan demikian kesultanan kecil yang dibentuk Utsman berubah menjadi kerajaan besar yang kemudian dikenal oleh sejarah dengan nama Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire. Sultan Bayezid memperluas daerah kekuasaan kerajaan Utsmani di Eropa dengan menaklukkan sebagai dari Yunani dan daerah-daerah Eropa Timur sampai pembatasan Hongaria, Salonika, kemudian oleh Sultan Murad II. Wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani sampai ke Albania. Kemajuan-kemajuan lain pun dibuat oleh sultan-sultan yang datang sesudahnya. Selanjutnya kita periode modern pada 1800 Masehi hingga sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Di samping kemajuan dan kekuatan berat, raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan balance of power yang telah dipincang dan membahayakan Islam. Kontak Islam dengan berat sekarang berlainan sekali dengan kontak Islam Barat periode klasik. Sekarang Islam sedang dalam kegelapan dan Barat sedang menaik. Kini Islam ingin belajar dari Barat. Dengan demikian,
timbul apa yang dimaksud dengan pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam. Timbullah gerakan pembaharuan yang dilakukan berbagai negara, terutama Turki, Utsmani, dan Mesir. Para pembaharuan di Turki melahirkan sebagai aliran pembaharuan Utsmani muda yang dipelopori oleh Zia Pasha pada 1825 hingga 1880 Masehi dan Namik Kemal pada 1840 hingga 1888 Masehi. Turki muda yang dimotori oleh Ahmed Reza dari 1859 hingga 1931 Masehi. Muhammad pada 1853 hingga 1912 Masehi dan Sabahuddin pada 1877 hingga 1940 Masehi. Di samping itu juga ada pembaharuan lain, yaitu aliran barat yang dimotori oleh Taufik Fikret, aliran Islam yang dimotori oleh Muhammad Akif, dan aliran-aliran nasionalis yang dimotori oleh Zia Gokab. Di Mesir, pembaharuan ditegas oleh para pembaharu, di antaranya Rifa'ah Badawi, Rafi'at At-Totawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridho, dan Fazlur Rahman. Kesimpulannya, periodisasi merupakan proses pembagian berdasarkan periode waktu tertentu yang membentuk pola agar lebih memudahkan dalam pemahaman suatu peristiwa sejarah. Selain itu, dengan periodisasi atau pembagian waktu yang disusun secara periode, dapat terlihat urutan sejarah yang tersusun periode. Periodisasi peradaban Islam merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan. Cukup sekian pengertian tentang periodisasi sejarah Islam. Saya Muhammad Afluddin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.